Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah shalli wa usallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia, masih diberikan kekuatan, sehingga kita semua pada kesempatan kali ini masih bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita, memberikan umur panjang bagi kita. Umur panjangnya umur panjang disertai kita bisa melaksanakan ibadah, kemudian dijadikan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh, solihah, ya. Dan tentunya kita juga selalu dilimpahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pengajian kali ini yang akan saya coba bahas adalah masalah sholatul idain, yaitu bab sholat hari raya 2. Bagaimana nanti mengenai hukumnya sholat hari raya 2 dan bagaimana tata caranya, ini akan kita bahas. Hari raya 2 ini, 1 Idul Fitri, 2 itu Idul Adha. Jadi ada Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri adalah Id yang mana Id ini nanti sesudah Ramadan. Kita ini sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, nanti kita akan melaksanakan Idnya Idul Fitri. Kemudian kalau Idul Adha adalah Idnya itu ini Idul Adha itu Id bagi orang-orang nanti di bulan Dzul Hijjah, yaitu nanti Dzul Hijjah itu harinya ini haji, ya, haji. Jika ada yang bertanya nanti agung mana antara Idul Adha dan Idul Fitri, jawabannya agung Idul Adha, ya. Jadi yang paling agung di antara 2 Id ini adalah Idul Adha. Cuman kita kalau ramainya ada di Idul Fitri, padahal seharusnya Idul Adha itu lebih ramai, karena Idul Adha ini lebih agung. Mengapa agung? Karena di Idul Adha ini beserta orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Idul Fitri, Id sesudah kita melaksanakan ibadah saum, puasa. Jadi kita ini sedang melaksanakan puasa, persiapan nanti akan Idul Fitri. Alangkah baiknya kita mempelajari dulu bagaimana tata caranya sholat Id ini, ya, agar benar. Karena pas kemarin kita membahas masalah puasa, sekarang kita membahas sholat Id, ya. Kita membahas sholat Id. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul idaini sunnatun muakkadatun alal muqimi wal musafir wal hurri wal abdi jama'atan au furad. Sholat hari raya 2 ini hukumnya hukum melaksanakan sholat hari raya 2, Idul Fitri, Idul Adha,
hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Di sunnah, tapi sunnahnya itu dianjurkan. Jadi bukan sunnah-sunnah biasa. Ini sunnah yang nantinya sangat dianjurkan. Artinya nanti kalau kita sudah masuk Id, tapi kita ketiduran, ini nggak melaksanakan sholat Id, ini sungguh sangat disayangkan. Ya, di Idul Fitri kita tidak melaksanakan sholat Id, itu sangat disayangkan sekali. Anda melewatkan momen yang luar biasa di sana, dan Anda melewatkan pahala yang luar biasa juga di sana. Nah, hukum dari sholat Id, melaksanakan sholat Id ini adalah sunnah muakkadah. Mana pertanyaannya, ini dihukumi sunnah sholat Id untuk siapa? Sholat Id ini dihukumi sunnah dilaksanakan alal mukimi wal musafir, untuk orang yang mukim, wal musafir atau dan orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi baik pun Anda ini sedang bermukim, artinya Anda ini ahli kampung di sana, atau Anda sedang dalam perjalanan, taruh Anda sedang mudik, apa kesunatan itu hilang? Jawabannya tidak. Anda mudik ke rumah keluarga Anda, ke daerah keluarga Anda. Nah, apakah kesunahan Id ini hilang? Kesunahan melaksanakan sholat Id ini hilang? Jawabannya tidak, tetap sunnah. Baik itu Anda sedang di kampung halaman Anda, ataupun Anda sedang di perjalanan, ataupun Anda sedang di kampung halaman orang lain. Ya, sholat Id tetap dihukumi sunnah. Cuma nanti bagaimana sholat Id ini? Apakah dilaksanakannya harus berjamaah atau dilaksanakannya harus sendiri? Nah, ini pertanyaan ya. Sholat Id ini dihukuminya, apakah dihukumi caranya ya? Cara melaksanakan sholat ini harus seperti apa? Apakah harus berjamaah? Apakah harus sendiri? Nah, untuk melaksanakan sholat Id ini, jawabannya jama'atan au furoda. Jama'atan au furoda. Melaksanakan sholat Id itu boleh berjamaah, boleh sendiri. Jadi sholat Id ini boleh berjamaah, boleh sendiri. Berjamaah ini seperti pada halayak umumnya kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid sekitar rumah kita. Sholat sendiri ini kalau seandainya Anda ketinggalan berjamaah, itu boleh saja Anda sholat sendiri. Karena sholat Id ini boleh berjamaah, boleh sendiri. Hanya saja cuma nanti yang lebih baik itu laksanakan saja berjamaah. Ya, laksanakan berjamaah ini yang lebih baik. Lalu berapa rakaat melaksanakan sholat Id ini? Kan sholat Id ini sunnah. Kalau sholat sunnah itu seperti duha. Duha kan sunnah, tahajud juga sunnah. Kan kalau duha itu boleh 2 rakaat, kita tambah lagi 2 rakaat jadi 4, tambah lagi 2 rakaat jadi 6, tambah lagi 2 rakaat jadi 8. Itu sholat duha. Nah, cuma nanti pertanyaannya, apakah sholat Id ini boleh seperti duha? 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Saat ini apakah boleh? Jadi 2, apakah boleh? Seperti duha atau seperti tahajud? Atau seperti witir? Apakah boleh 2? Jawabannya tidak bisa. Wahya rakaatani.
sholat id itu 2 rakaat. Sholat id itu harus 2 rakaat, tidak bisa lebih dari 2 rakaat. Jangan kurang, jangan lebih dari 2 rakaat. Ini sholat id, ya. Kurang salah, lebih salah. Jadi harus pas di 2 rakaat, ya. Kalau duha boleh 2 sampai mungkin 8 rakaat, tahajud 2 sampai tak terbatas, ya. Witir juga boleh 2 sampai lebih. Kalau id ini berbeda, harus 2 rakaat, ya. Tobat masih boleh lebih dari 2, sholat hajat masih boleh lebih 2. Nah, kalau sholat id ini sekali lagi harus 2 rakaat, tidak boleh lebih dari 2 rakaat, dan dilaksanakannya boleh berjamaah, juga boleh sendiri. Kapan waktu melaksanakan sholat id ini? Wa waqtuha min tulu'is syams ila zawal. Waktu melaksanakan sholat id ini nanti dari mulai keluarnya matahari. Ini keluarnya matahari sekitar kurang lebih itu sekitaran jam 6:30 dari mulai keluar matahari ila zawal. Zawal ini sampai tergelincir matahari. Berarti tergelincir matahari itu kita masuk duhur. Nah, berarti simpulannya gini, kita boleh melaksanakan sholat Idul Fitri, baik itu sholat Idul Adha, dari mulai terbitnya matahari sampai sebelum duhur. Berarti kalau sudah duhur ini sudah habis kita untuk melaksanakan sholat id, sudah tidak bisa lagi. Bahasnya itu batasnya itu sampai sebelum zuhur, ya. Karena di sini wa waqtuha min tulu'is syams ila zawal, ya. Dari mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu kan sudah masuk waktu zuhur. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita luruskan seperti ini. Sholat id itu hukumnya sunnah muakkad. Disunnahkan bagi ahli kampung, baik itu ahli kampung, baik itu orang yang sedang di perjalanan, baik itu orang yang sedang di kampung halaman orang lain, di daerah orang lain, itu tetap disunahkan. Dilaksanakannya itu silahkan berjamaah, silahkan sendiri. Hanya ketika melaksanakan berjamaah sholat id ini lebih baik. Kemudian dilaksanakannya harus 2 rakaat, tidak boleh lebih dari 2 rakaat, dan waktu pelaksanaannya itu dari mulai terbitnya matahari sampai zawal, sampai zuhur. Berarti sebelum zuhur ini sebelum zuhur harus sudah beres kita melaksanakan sholat id, ya. Nah, kemudian bagaimana kaifiyahnya kita? Kaifiyah itu, kaifiyatuha itu tata cara. Tata cara. Bagaimana tata cara kita dalam melaksanakan sholat id? Tata cara dalam melaksanakan sholat id ini seperti apa? Nah, ya. Yang pertama, tata caranya adalah ini, yukabbiru takbiratal ihrami. Bertakbir dengan takbiratul ihram. Nah, yang pertama kita ini bertakbir dengan takbiratul ihram. Yang pertama tentunya kita itu ini bertakbiratul ihram, yang mana tentunya takbiratul ihram itu nanti dibarengi dengan niat, ya, karena amal itu kan tidak bisa tanpa niat, ini tidak diterima.
Berarti nanti sholat id juga harus memakai niat dibarengi dengan takbirnya. Takbir di takbiratul ihram. Kita takbir Allah itu sambil niat, ya. Niat saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat, ya, karena kita di masjid, anggap saja berjamaah makmuman lillahi ta'ala. Kalau bahasa Arabnya usolli sunnatan li'idil fitri. Itu kalau Idul Fitri. Sekali lagi, usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Ketika takbir Allah, langsung dalam hati niat saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, ya. Nah itu niatnya seperti itu. Gak bisa kalau tidak niat, ya. Nah, kalau Idul Adha berarti usolli sunnatan li'idil adha. Kalau Idul Fitri usolli sunnatan li'idil fitri. Nah seperti itu. Yukabbiru takbiratul ihram, bertakbir dengan takbiratul ihram. Allah. Nah, sesudah kita takbiratul ihram, beres di takbiratul ihramnya, baru summa yaqra'u du'a al-ibtitahi wa ta'awun. Kemudian bacalah doa iftitah dan ta'awun. Walaupun doa iftitah ini sunnah, dianjurkan silahkan baca doa iftitahnya. Mana doa iftitah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Nah, sampai beres ini dibaca, ya. Kemudian baca ta'awun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilanjutkan summa yukabbiru sab'at takbiratin. Kemudian dilanjutkan takbir 7 kali. Nah, ini. Jadi bedanya sholat id dengan sholat sunnah yang lain. Ini di sholat id kita ada takbir 7 kali. Ada takbir 7 kali. Nah, cara menghitung 7 kalinya seperti apa? Hitungan 7 kali ini dihitung setelah takbiratul ihram. Ya. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini belum dihitung. Itu belum dihitung itu. Ya. Allahu Akbar itu belum itu takbiratul ihram. Lalu sesudah takbiratul ihram, silakan boleh baca doa iftitah. Tapi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai beres. Dilanjutkan oleh ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian bisa juga membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian takbir Allahu Akbar. Nah, itu baru dihitung 1 kali, ya. Sekali lagi, nah, takbiratul ihram nggak dihitung, mau baca iftitah silakan, nggak juga silakan. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian takbir Allahu Akbar, hitung 1 itu. Kemudian baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar 2. Baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar 4, dan seterusnya. Cuma jangan gini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu enggak, salah itu. Harus beres dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Ayo nanti kalau seandainya kita berjamaah dalam melaksanakan sholat id, kalau berjamaah itu jangan mendahului imam atau bareng dengan imam, ya. Nanti kalau imam, ketika imam gini, Allahu akbar, nah imam ya takbiratul ihram, itu belum dihitung 7 itu di sholat id belum, karena baru takbiratul ihram. Kemudian imam bilang lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, imam takbir, itu dihitung 1. Nah itu jangan bareng. Imam Allahu akbar, Anda Allahu akbar. Jangan dulu, beresin dulu imam Allahu akbar, baru Anda sebagai makmum Allahu akbar. Nanti imam lagi Allahu akbar, baru Anda lagi Allahu akbar. Imam lagi Allahu akbar, baru Anda lagi sebagai makmum Allahu akbar. Nah begitu caranya ya. Jangan sampai Anda bareng-bareng dengan imam. Imam Allahu akbar, Anda juga Allahu akbar. Imam Allahu akbar, Anda juga Allahu akbar. Beresin dulu imam takbirnya. Imam Allahu akbar, baru makmum Allahu akbar. Dengan bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar 7 kali. Nah itu ya dalam di sholat id yang pertama. Kemudian sesudah beres takbir 7 kali dengan bacaannya summa yaqra'u doa al-iftitah. Ya, ini sudah membaca sesudah membaca takbir 7 kali. Mohon maaf saya salah baca. Sesudah membaca takbir 7 kali, kemudian summa yaqra'ul fatihata was surah. Kemudian baca surat Al-Fatihah dan surat. Ya, baca surat Al-Fatihah. Nah, cara baca surah Al-Fatihah ini jahron wa fi raq'ati tsaniyat. Jahron ya. Membaca Al-Fatihah ini jahron dengan kencang. Jadi nanti membaca Al-Fatihah itu ada sir, ada jahr, ada lebih keras, ada pelan. Nah kalau di id ini disunahkan membaca Al-Fatihahnya keras, terdengar. Nah diterdengarkan itu oleh imam dibaca jaharnya, bukan oleh makmum. Nah tapi kalau nanti Anda sholat sendiri, ini boleh juga jahar sunnah ya. Nanti makmum yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti imam itu baca keras, terdengar oleh semua makmum. Kemudian beres membaca Al-Fatihah imam. Ini ceritanya kita sholat id dalam melaksanakan berjamaah ya. Imam sudah beres baca Al-Fatihah, kemudian imam melanjutkan suratnya bebas, terserah aja. Hafal kulhu boleh, hafal al-falaq boleh, hafal surat panjang boleh, hafal yasin boleh, bebas terserah. Nah, cuma nanti ketika imam membaca Al-Fatihah, si makmum itu diam, dengarkan Al-Fatihah imam sampai beres ya. Nah oke, berarti seperti ini. Udah takbir beres, Allahu akbar, ini udah 7 kali takbir. Kemudian imam nanti baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu si makmum diam, jangan ikut baca Al-Fatihah, diam aja, dengerin si imam. Nah ya, diam. Nanti ketika si imam sudah beres Al-Fatihahnya, waladdallin, amin. Nanti imam langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Taruhlah
watin lah, watini wazaitun. Itu baru si makmum baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gini, imam baca Al-Fatihah, makmum harus diam mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Ketika imam baca surat, makmum baru baca Al-Fatihah. Itu tata caranya berjamaah itu. Baik itu dilaksanakan maupun berjamaah fardu, tata cara seperti itu, ataupun kita melaksanakan berjamaah sunnah dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti wafirok tsaniyah. Kemudian nanti dalam rakaat yang kedua, karena sholat id ini 2 rakaat. Rakaat pertama melaksanakan takbir 7 kali, dihitung 1 itu setelah takbiratul ihram. Kemudian nanti di rakaat kedua itu yukabbiru khamsan ba'da takbiratil qiyami. Takbir 5 kali, dihitung 5 kali dihitung 5 kali itu sesudah takbiratul qiyam, ya. Jadi ketika sudah kita sujud nih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian kita berdiri, Allahu akbar. Itu kan ketika berdiri lagi, nah itu belum dihitung itu kan takbiratul qiyam, takbir berdiri, disebut juga bisa takbir intikal, takbir berpindah-pindahnya rukun. Nah itu belum dihitung. Ketika sudah sujud, berdiri, Allahu akbar, ini belum dihitung. Lalu di sana baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Nah baru dihitung 1. Kemudian baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. 2, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. 3, seterusnya sampai 5, ya, sampai 5. Jadi rakaat pertama itu 7 takbir, dihitung 1 setelah takbiratul ihram. Berarti pas takbiratul ihram belum dihitung. Nah, kemudian di rakaat kedua takbirnya 5 kali, dihitung 1 setelah berdiri, ya. Setelah berdiri berarti takbir yang pas berdiri itu Allahu akbar, itu belum dihitung, ya, belum dihitung. Nah sudah beres, nanti berarti sujud lagi, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan, ke kiri. Di situ apakah sudah beres kita melaksanakan ibadah id? Belum. Kenapa belum? Tsumma yakhtubu al-imamu khutbatain. Kemudian nanti dilanjutkan dengan khutbah 2. Ya, khutbah 2. Jadi ketika khutbah 2, apalagi ini kebanyakan para ibu-ibu yang saya tahu ya di masjid, itu ketika khutbah ibu-ibu sudah beres-beres tasnya, mukenanya, sambil ngobrol segala macam. Itu jangan, ya, jangan. Ketika khutbah ibu-ibu jangan dulu beres, mukenanya jangan dulu mukenanya jangan dulu buka, ya. Jangan dulu ganti baju, jangan dulu beres-beres, dengerin dulu khotib ya khutbah, ya. Nah, dengerin dulu khotib ya khutbah. Nah itu biar lebih afdol. Walaupun sebenarnya khutbah dalam Idul Fitri ini sunnah,
Tapi lebih afdol kita, biar ibadah kita lebih bagus lagi, lebih top lagi, itu kita dengarkan khutbahnya dengan hikmat ya. Jangan berbisik, jangan berbicara, jangan berbanyak gerak, dengerin aja. Saya kan gak ngerti khutbahnya apa yang disampaikan, apalagi ini bahasa Arab semua. Ya dengerin aja, itu mendengarkan khutbahnya juga itu sudah mendapatkan pahala. Walaupun Anda tidak paham, biarkan, dengarkan aja, gitu ya. Apalagi kalau misalkan khutbahnya suka ada yang diterjemahkan, itu boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Dengarkan saja khutbahnya ketika Idul Fitri ini, jangan sampai kita tidak didengarkan. Ini bisa mengurangi pahala kita. Walaupun idnya tetap sah, karena khutbah sekali lagi dalam sholat id, khutbah itu melaksanakan dalam sholat id ini hukumnya sunnah, beda dengan khutbah ketika Jumat. Nah, kalau khutbah ketika Jumat ini harus dilaksanakan. Baik. Kemudian, baik, saya sudah paham sekarang. Bahwasanya sholat id itu hukumnya tadi sunnah, dilaksanakannya boleh berjamaah, boleh sendiri, harus 2 rakaat, ya, harus 2 rakaat. Waktunya dari mulai terbit matahari sampai zawal, sampai zuhur. Tata cara pelaksanaannya sudah tahu sekarang saya. Di rakaat pertama kita nanti takbir 7 kali. Rakaat kedua nanti kita takbir 5 kali. 7 kali dihitung, itu dihitung 1 itu setelah takbiratul ihram. Nanti takbiratul ihram kita belum hitung, itu belum dihitung 1. Kemudian nanti rakaat kedua itu 5 kali dihitung setelah takbiratul qiyam, yaitu ketika membaca takbir ba'da takbiratul qiyam setelah berdiri. Berarti ketika takbirnya berdiri itu belum dihitung 1. Nanti baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru itu dihitung 1. Nah, dibaca 5 kali di rakaat kedua. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sesudah itu kita tidak boleh dulu beres-beres baju, tidak boleh dulu buka mukena, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berbisik, tidak boleh banyak gerak, karena yang harus kita dengarkan adalah mendengarkan khotib khutbah. Beres khotib khutbah, barulah kita musyafah, bersalam-salaman dengan sesama muslim, saling memaafkan, lapang dada semuanya, ya, seperti itu. Nah, lalu kan sholat id ini sunnah. Apakah di sholat id juga di hari id juga nanti ada kesunahan lain? Ya. Apakah pada dalam hari id ada kesunahan lain? Apakah memang di hari id ini kesunahannya sholat id saja? Ada lagi sunnah sholat id itu. Mana saja? Yang pertama, dalam id, ketika kita hari id itu disunnahkan al-ghuslu. Al-ghuslu itu mandi, ya, mandi. Mandinya mandi besar sunnah, mandi sunnah. Jadi antara mandi sunnah nanti dengan mandi biasa itu mandi sama, mandinya sama, beda-beda. Mandi biasa, mandi sunnah itu sama-sama mandi. Cuman apa yang nanti ngebedakan mandi biasa dengan mandi sunnah atau mandi biasa dengan mandi wajib? Yang ngebedakan satu, niat. Ya, mandi sunnah itu nanti pakai niat, sehingga itu yang menjadikan pahala. Jadi kalau Anda mau sholat id, berangkat ke masjid, mandi dulu. Terus mandinya nggak pakai niat, nah, itu kan sayang, ya. Niat kan mudah, sayang. Jadi nanti gak dapat pahala, nggak mendapatkan nilai sunnahnya.
Jadi lebih baik Anda mandinya dibarengi dengan niat, biar mandinya menjadi nilai mandi yang sunnah. Gimana niatnya? Kalau kan niat mandi wajib nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Ya kalau mandi sunnah ya sederhana aja, nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala, udah segitu cukup. Niat saya mandi sunnah lillahi ta'ala, udah segitu cukup. Atau mau ditambah nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala, niat saya mandi karena Idul Fitri, sunnah karena Allah ta'ala, itu boleh. Cuma segini juga sudah bisa, nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala, niat saya mandi sunnah karena Allah ta'ala. Itu nanti pada pertama ya, pada siukan pertama kita. Pada siukan pertama kita kalau pakai gayung di sini langsung niat saya mandi sunnah karena Allah ta'ala. Udah kesananya mandi aja biasa. Nah baru itu mandinya mandi yang mendapat pahala karena kita sudah melaksanakan sunnah. Jadi sangat disayangkan kalau kita mandi tanpa ada niat. Mandinya sama, cuman yang satu enggak mendapat pahala, yang satu mendapat pahala. Apa perbedaannya? Cuman sedikit, niat. Nah, ya niatnya saja. Ya harus pakai niat. Nah nanti sesudah mandi udah rapih ya, udah wangi, dilanjutkan atazayyunu bi ajmali thiyab. Pakailah perhiasan, pakailah pakaian dengan sebagus-bagusnya pakaian, paling terbaik pakaian itu dipakai. Nah biasanya kan makanya lebaran itu identik dengan baju baru. Nah itu baju barunya harus, kalau punya ya, kalau punya Anda harus beli baju baru yang terbaik, yang paling bagus. Nanti pas sholat Id pakai. Lah apa kagak sombong? Enggak, itu justru sunnah. Ya, kita di hari raya Idul Fitri, baik itu di hari raya Idul Adha sama juga. Ketika masuk hari raya itu kita memakai paling bagusnya baju, terbaiknya pakaian kita, itu sunnah. Bukan sombong, bukan, sunnah. Anda justru mendapatkan pahala. Makanya di daerah-daerah orang lain, wah itu baju-bajunya itu sangat bermacam-macam ya. Masing-masing daerah punya khas masing-masing. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Ini silahkan kreasi baju Anda, asal terbaik bajunya. Baju yang menurut Anda paling bagus pokoknya pakai ya. Itu Anda mendapatkan nilai sunnah yang luar biasa di sana karena Anda sudah memakai baju yang terbaik. Ya kan kalau saya nggak punya uang misalkan, nggak ada uangnya, nggak bisa beli bajunya, ya anjuran agama itu Anda nggak harus pakai baju baru juga. Yang penting pilihkan di lemari Anda yang menurut Anda baju paling terbaik ini yang mana. Ya, di antara baju pastinya ada baju Anda yang paling bagus. Walaupun menurut orang lain baju itu jelek, tapi menurut Anda ini karena saya ini gak punya lagi, ini yang paling bagus ini yang menurut saya. Nah itu pakai. Itu juga sama, Anda mendapatkan nilai sunnah karena Anda sudah memakai paling terbaiknya baju ya. Ini nggak usah pakai baju baru juga, cuman hanya lebih bagus. Kalau punya silahkan pakai baju baru yang terbaik ya. Kalau nggak punya nggak apa-apa, mana baju paling terbaik di rumah Anda itu pakai, dan itu sudah mendapatkan nilai sunnah. Kemudian kesunahan selanjutnya nanti al-jahru bit takbir fil manazil wal aswaq wa turuq min awalil lailatil id hatta yashra'a al-imamu fi sholatiha.
mengeraskan bacaan takbir di tempat mana saja, baik itu pasar, baik itu jalan, ya kita gemakan nanti takbir, baik itu di pasar, baik itu di jalan, di tempat mana saja, asal jangan di WC aja, asal jangan di WC, ya, atau di tempat sampah, jangan. Kapan? Min awalil lailatil id, dari awal malam id. Berarti malam id itu nanti ditentukannya biasanya pada maghrib. Oh, ini sudah masuk id, sudah terlihat hilal id, sudah hilal. Nah, itu malam id. Gemakan takbir di sana hatta yashra' al imamu fi sholatiha, sampai imam beres melaksanakan sholat idnya. Di sholat id kita gemakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu dikumandangkan terus dari malam sampai beres melaksanakan sholat id itu terus dikumandangkan. Ibu-ibu, teteh-teteh, semuanya jangan mentang-mentang di rumah. Nah, jangan mentang-mentang di rumah. Kebanyakan ibu-ibu ini, para perempuan ini, anggapannya yang takbir itu yang di masjid aja, para laki-laki, padahal enggak. Ibu-ibu juga, ya, boleh sambil masak, boleh sambil duduk, boleh, asal jangan sambil di WC aja, ya. Sebelum tidur boleh gemakan takbir terus, gemakan takbir terus, ya. Apakah harus kencang? Ya, kencang-kencang amat juga jangan, yang penting keras menurut telinga ibu aja, ya, menurut telinga teteh aja. Jangan mentang-mentang di rumah ini kita nggak takbir, nggak takbiran. Ini banyak para perempuan yang menganggap takbiran itu hanya untuk para lelaki yang di masjid. Ya, padahal perempuan juga harus takbiran. Silahkan di rumah Anda takbiran, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya, silahkan, ya. Di rumah jangan hilangkan kesempatan ini, kesempatan bertakbir di hari raya ini. Pahalanya sangat luar biasa, ini fadilahnya sangat luar biasa, ya. Makanya para perempuan juga jangan melewatkan takbir sebanyak mungkin, jangan kalah sama laki-laki yang ada di masjid, ya. Harus banyak juga sama. Malah ajak anak-anak kita yang masih kecil, yang umurnya baru 3 tahun, yang baru umurnya 4 tahun, yang belum bisa berangkat ke masjid, anak laki-laki kita sambil didik mereka. Ayo nak, kita bertakbir. Ayo bareng sama ibu bertakbir yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sama anak-anak kita. Itu juga malah kita mendapatkan nilai lain yang lebih luar biasa lagi, ya. Seperti itu. Nah, itu kalau di sholat Idul Fitri. Kalau di hari raya Idul Fitri, batas melaksanakan takbirnya itu dari mulai awal malam Id sampai imam beres melaksanakan sholatnya. Nah, udah beres imam melaksanakan sholatnya, maka di situ sudah tidak ada lagi kesunahan takbir. Sudah tidak ada lagi kesunahan takbir. Sudah tidak ada lagi, karena batasnya itu dari mulai awal malam Id sampai imam beres melaksanakan sholatnya, ya. Itu kalau di Idul Fitri. Beda kalau di Idul Adha nanti. Ini yang agung di hari raya Id. Ya, di sini adalah orang-orang sedang berhaji. Ini, ya. Nah, nanti takbirnya takbiru akibat kulli sholatin min subhi yaumi arafata ila asri akhiri ayami tasyrik.
Sesudah sholat id itu nanti takbirnya dari mulai awal malam ya, malam id imam beres melaksanakan sholatnya bersama kita, itu kita takbir belum berhenti. Nanti ba'da subuh ya, ba'da subuh sampai asar, berarti subuh, zuhur, asar. Ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, akhiri ayami tasyrik. Akhirnya apa? Hari tasyrik, yaitu hari tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, berarti gini kesimpulannya. Dari mulai tanggal 10 malam, 10, 11, 12, 13. Kalau Idul Adha itu kita tetap terus disunahkan bertakbir ya, terus disunahkan bertakbir. Cuma nanti siangnya dari mulai ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar. Ba'da itu sesudah subuh, sesudah zuhur, sesudah asar, itu terus dikumandangkan takbirnya ya. Kalau nanti sesudah maghrib dan sesudah isya ini tidak ada lagi takbir ya, jangan takbiran lagi, udah ya. Sesudah subuh, sesudah zuhur, sesudah asar masih takbiran sampai ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhirnya ya, sampai ila asri akhiri ayyamit tasyrik, sampai asar akhir hari tasyrik, yaitu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Asar terakhir, asar tanggal 13 Dzulhijjah, baru di situ kita berhenti membaca takbir. Sudah. Nah, itu di Idul Adha ya, Idul Adha. Ini seperti itu. Nanti Idul Fitri batas takbirnya malam Id sampai beres sholat. Idul Adha tidak cukup sampai beres sholat, nanti dilanjutkan ba'da subuhnya, ba'da zuhurnya, ba'da asarnya sampai asar terakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Itu terus kita mengumandangkan, membaca takbir. Hanya nanti ba'da maghrib, ba'da isya, awas walaupun Idul Adha jangan ada yang bertakbir ya, jangan ada yang bertakbir lagi. Itu batasnya sampai asar nanti bertakbirnya. Nah, itulah kesunahan-kesunahan dari hari raya, maupun itu hari raya Idul Fitri, maupun itu hari raya Idul Adha. Tadi mandi, pakai perhiasan boleh, pakai pakaian yang bagus, pakai. Nanti membacakan apa? Mengumandangkan, menggemakan takbir kita, baik itu di jalan, baik itu di pasar ya, itu terus digemakan, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau takbir itu jangan ngerasa berisik, anak-anak pada ke jalan ya, bawa bedugan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah dimarahin sama orang tua ya. Jangan kalau di hari raya ya, jangan, kecuali itu yang ngebangunin subuh belum waktunya, jam 1 udah baduk di pukul-pukul, itu namanya mengganggu ya, mengganggu. Ya kalau hari raya itu sebisa mungkin biarin anak-anak, remaja, orang tua semuanya berdampingan, berkeliling di jalan, nggak apa-apa, silahkan saja ya, silahkan saja berkumandang takbir Allahu Akbar, menggemakan takbir ke seluruh jalan, nggak apa-apa, itu hukumnya sunnah ya. Cuma nanti kalau di jalan tetap kita harus berhati-hati, harus ada apa, koordinatornya, harus ada koordinator yang mengatur pasukan takbir di jalan. Jangan sampai nanti bertakbir di jalan tapi menghalangi mobil, menghalangi kendaraan yang mau berjalan. Gimana nanti kalau ada orang sakit ya, atau apa, yang ada orang ambulan, kan ini gak baik juga. Tapi kita kalau mau bertakbir nanti di hari raya
di malam hari itu sebisa mungkin tertib, jangan asal-asalan ya, karena jalan itu bukan milik kita, ini jalan untuk umum ya, harus tertib biar aman dan damai nanti. Nah seperti itu ya. Baik, sepertinya dalam pengajian kali ini untuk membahas sholat Id, tata cara sholat Id beserta kesunahan-kesunahannya dalam hari raya Id, ini kita cukupkan sampai sekian dulu ya, kita cukupkan sampai sekian dulu. Semoga apa yang kita dapatkan dari hasil pengajian ini bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Tajid aiban fatsudal kholala jallalladzi la aiba fihi wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.